Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada modul 3.2.A.9 koneksi antar materi. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Disampaikan oleh Desita Duretno Palubi, CGP Angkatan 4, Kabupaten Ponorogo. Dengan fasilitator Ibu Haja Reni Nilawati Dewi, pendamping praktik adalah Bapak Ahmad Junaidi. Modul pemimpin pembelajaran dan pengelolaan sumber daya, saya mendapat banyak pengetahuan baru, terutama ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking. Pendekatan berbasis aset, asset based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, bahwa pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, di mana kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif yang dimiliki. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah deficit based thinking adalah sebuah konsep pendekatan yang fokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatu akan dilihat dengan cara pandang negatif, lambat laun akan membuat kita lupa akan potensi atau kekuatan yang ada di sekitar kita untuk dioptimalkan. Koneksi antar modul. Koneksi antar modul dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Gatot Dewantoro. Filosofi Pemikiran Gatot Dewantoro tentang tujuan pendidikan dan pengajaran yang berada di modul tersebut, kaitannya menurut saya adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan, termasuk dalam berpikir berbasis aset atau kekuatan dan selalu positive thinking terhadap potensi anak. Kaitannya dengan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Menurut saya, modul ini mengeksplorasi mengapa dan bagaimana nilai-nilai diri sebagai manusia sekaligus pendidik, kemudian mengakui bahwa kita adalah satu istimewa yang unik sehingga dapat terpelihara pemikiran positif dan meyakini setiap manusia memiliki aset nilai yang positif. Koneksi antar modul yaitu dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Kaitannya menurut saya adalah kita dapat mencapai visi sebagai guru penggerak dengan cara berpikir berbasis aset. Sedangkan keterkaitan dengan modul 1.4 budaya positif, kaitannya menurut saya adalah kita dapat menerapkan pola positif dengan cara berpikir positif thinking sehingga dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Koneksi antar modul dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kaitannya menurut saya adalah kita dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan tujuan murid berdasarkan minat dan potensi mereka, tentunya dengan berpikir berbasis kekuatan. Misalnya kita dapat menemukan potensi mereka yang suka belajar secara visual, auditori, maupun kinestetik, maka kita sudah berpikir positif terhadap potensi mereka. Keterkaitan dengan modul 2.2 keterampilan sosial emosional. Kaitannya menurut saya adalah tidaklah cukup apabila siswa hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Siswa juga perlu mengembangkan aspek sosial dan emosional. Kita perlu berpikir positif bahwa kompetensi sosial emosional siswa berperan penting dalam keberhasilan akademik maupun kehidupan mereka nantinya. Si antar materi dengan modul 2.3 praktek coaching. Kaitannya menurut saya adalah praktek coaching yang dilakukan oleh seorang guru sebagai coach kepada coachee atau siswa, termasuk praktek di mana guru meyakini dan berpikir positif bahwa siswa memiliki potensi untuk dapat memiliki potensinya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Keterkaitan dengan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kaitannya menurut saya adalah keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan
dalam keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang kita pimpin, yang tentunya berdampak kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid kita. Untuk mengambil keputusan yang efektif, tentunya perlu pemikiran ke arah yang positif dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Kemudian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin yang mampu melakukan pendekatan berbasis aset, based thinking, dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk pengembangan sekolah, terutama pengembangan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Implementasi di kelas. Pemimpin yang mampu mengelola sumber daya dengan baik, khususnya untuk pembelajaran di kelas, misalnya menerapkan tahapan ketiga untuk proses pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga 1. Siswa belajar dengan penuh semangat dan menunjukkan rasa bahagia. 2. Siswa kompak dalam melaksanakan pembelajaran secara berkolaborasi. 3. Guru dan siswa dapat mengembangkan potensinya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, misalnya memanfaatkan lingkungan kelas sebagai tempat pembelajaran yang aman dan nyaman. 4. Guru berpikir positif atas potensi siswa dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan. 5. Guru bersama siswa merapikan kelas, menjadikan bersih, luas, dan tertata rapi, terlihat hijau, misalnya dengan tanaman pot dekorasi sederhana yang terlihat hidup, tempat menjadi nyaman untuk belajar dengan tulisan-tulisan karya siswa. 6. Guru dan siswa memanfaatkan barang-barang di sekitar kelas yang dapat menunjang proses pembelajaran. 7. Guru bersama siswa merefleksikan hasil pembelajaran. 8. Guru mengevaluasi pembelajaran untuk peningkatan pembelajaran ke depannya. Implementasi di sekolah. 1. Guru dan siswa dapat mengembangkan potensi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah sebagai penunjang pembelajaran, misalnya menjadikan lingkungan sekolah menjadi lingkungan pembelajaran yang menarik, aman, dan nyaman. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja, misalnya bersama MCMP, untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk pengembangan pembelajaran, misalnya memanfaatkan barang-barang bekas untuk pembelajaran sehingga menjadi nilai yang lebih berharga. Implementasi di masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dapat melihat potensi yang ada di lingkungan sekitar sekolahnya, misalnya ada anggota masyarakat sebagai narasumber dalam sebuah pembelajaran. Contoh, bekerja sama dengan masyarakat, bertanggung jawab di sebuah wisata yang alam yang memang cocok untuk dijadikan tempat pembelajaran yang aman dan nyaman. Lingkungan sekolah yang dekat dengan pasar juga dapat menjadikan fasilitas serta objeknya sebagai tempat untuk pembelajaran, tentunya misalnya pembelajaran matematika mengenai harga jual, jual beli, ataupun pembelajaran yang lain. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat membantu proses belajar murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya untuk pembelajaran yang berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat membantu proses pembelajaran lebih berkualitas. Menyiapkan pendidikan yang berkualitas dilakukan peningkatan kemampuan belajar, pemanfaatan lingkungan secara maksimal, sarana dan prasarana yang baik, evaluasi dan monitoring yang terukur dan terencana, hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat. Dengan dukungan tersebut tentunya membuat siswa aman dan nyaman dalam belajar karena banyak dukungan dari berbagai sumber daya sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Sebelum mengikuti modul 3.2, saya sering melakukan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, defisit based thinking. Sekarang, saya mulai melakukan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Sebelum mengikuti pelatihan modul 3.2, selama ini saya memiliki pola pikir yang selalu berfokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatu yang saya lihat dengan cara pandang negatif yang semakin lama telah membuat saya lupa akan potensi kekuatan yang ada di sekitar saya untuk mengoptimalkannya. Hal ini kiranya telah mengakibatkan saya menjadi lupa dalam melaksanakan setiap program yang akan
jalankan. Bahkan, program itu cenderung tidak berjalan, yang sering terkendala karena menghadapi persoalan keuangan, sarana dan prasarana sebagai akibat dari pandangan negatif, serta minimnya upaya untuk membangun potensi yang ada di sekitar saya secara kreatif atau dalam menyampaikan ide-ide kreatif dalam ekosistem sekolah. Ikuti pelatihan pada modul 3.2. Sekarang saya telah mengetahui dan memahami cara mengelola sumber daya sebagai pemimpin pembelajaran secara optimal dengan menggunakan pendekatan berbasis aset serta dapat memberdayakan seluruh aset yang ada di sekitar komunitas dengan strategi yang kreatif berdasarkan pemetaan 7 aset utama menurut Bloom dan Haynes 2002 yang telah saya pelajari di program Guru Penggerak pada modul 3.2 itu aset sumber daya. Menurut Green dan Haynes 2002 mengatakan bahwa dalam aset building and community development ada 7 aset utama atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama, yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik bangunan infrastruktur sarana prasarana, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, 7. Modal agama dan budaya. Pemikiran saya yang sudah berubah. Saya belajar untuk berpikir berbasis aset atau sumber daya, yaitu kekuatan potensi dan positive thinking, karena sebelumnya sering belajar berbasis masalah. Kita perlu mengingat bahwa apa yang kita ucapkan adalah sebuah doa. Oleh karena itu, kalau kita melakukan yang baik, itu semua akan menjadi baik bagi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.